warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Tadris IPA D IAIN Ponorogo yang beranggotakan saya sendiri Rizka Tri Utami dan juga teman saya Wafa Diah Nur Aini. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Tes. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan tes. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam merencanakan tes, diperlukan langkah-langkah yang sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang efektif. Selanjutnya, yaitu tahapan dalam perencanaan tes. Yang pertama, ada tahap menentukan tujuan penilaian. Nah, dalam kegiatan tes, tentu guru memiliki suatu tujuan. Tujuan tes ini harus dirumuskan sejak awal untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan juga karakter dari alat penilaian. Tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Nah, menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar dikelompokkan menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu domain kognitif atau pengetahuan, yang kedua domain afektif atau sikap, dan yang ketiga adalah domain psikomotorik atau keterampilan. Tahapan yang ketiga dalam perencanaan tes yaitu menyusun kisi-kisi. Nah, kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi berbagai pokok bahasan yang akan dijadikan tes. Tahapan yang keempat adalah mengembangkan draft instrumen. Instrumen penilaian dapat dibuat dalam bentuk tes atau non-tes. Jika dalam bentuk tes, maka guru harus membuat soal. Nah, dalam bentuk dalam bentuk non-tes, guru dapat membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, penilaian bakat, minat, dan juga lain sebagainya. Langkah yang kelima dalam perencanaan tes adalah uji coba dan analisis soal. Soal yang telah disusun perlu untuk diuji coba. Tujuannya adalah untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diperbaiki. Dalam analisis soal sendiri terdapat 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kemudian langkah perencanaan tes yang keenam yaitu revisi dan merakit soal yang berupa instrumen baru. Nah, setelah direvisi, diteliti dan ternyata jika diperlukan perubahan atau terdapat kesalahan, maka dapat disusun instrumen soal yang baru. Demikian tahapan dalam perencanaan tes. Yang selanjutnya adalah pengertian pengembangan tes. Mengembangkan tes sebagai instrumen penilaian proses dan hasil belajar adalah menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat abstrak, yaitu pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi yang berupa seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, ada beberapa tahapan dalam mengembangkan tes. Yang pertama yaitu perencanaan tes. Perencanaan tes sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menentukan cakupan materi yang akan diukur. Langkah ini biasanya dilakukan dengan menyusun kisi-kisi soal, yaitu berupa daftar spesifikasi. Langkah yang kedua dari perencanaan tes yaitu menentukan bentuk tes. Pemilihan bentuk tes harus didasarkan pada tujuan tes, cakupan materi tes, dan juga karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Tahapan yang ketiga yaitu menetapkan panjang tes. Langkah menetapkan panjang tes meliputi berapa waktu yang tersedia untuk mengerjakan suatu tes.
tahapan dalam pengembangan tes yang kedua yaitu menulis butir pertanyaan. Untuk tahapan yang kedua ini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menulis draft soal. Ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian dalam penulisan butir pertanyaan, yaitu format dari pertanyaan tersebut dan juga alternatif jawabannya. Langkah yang kedua yaitu validasi ahli. Hasil dari rancangan awal soal kemudian harus divalidasi oleh seorang validator. Langkah yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi diperlukan untuk membiasakan siswa dengan variasi soal yang berbeda. Langkah yang keempat yaitu uji coba terbatas. Kegiatan uji coba yang dilakukan beberapa kali untuk memperoleh hasil uji coba yang lebih baik dan memberikan hasil yang meyakinkan. Tahapan dalam pengembangan tes yang ketiga yaitu melakukan pengukuran dengan tes. Nah, tahapan yang ketiga ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menjaga objektivitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran dengan tes ini yaitu menjaga objektivitas pelaksanaan tes, yang kedua memberikan skor pada hasil tes, dan yang ketiga adalah melakukan analisis dari hasil tes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wafadiah Nuraini. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan dan contoh pembuatan kisi-kisi tes. Yang pertama yaitu tahapan pembuatan kisi-kisi tes. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang akan disusun. Wujud dari kisi-kisi ini adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Sedangkan tujuan dari pembuatan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kemudian penulisan kisi-kisi soal adalah kerangka yang dipergunakan untuk penyusunan soal dalam evaluasi proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan adanya kisi-kisi, seorang guru dapat dengan mudah menyusun soal-soal evaluasi dan dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk membuat kisi-kisi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua yaitu komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Jadi, semua soal yang dibuat oleh guru yang sesuai dengan kisi-kisi, maka kualitas soal yang akan dihasilkan juga semakin baik. Untuk mewujudkan kondisi tersebut tentu tidak mudah karena tuntutannya adalah guru harus mampu membuat kisi-kisi dengan baik dan benar. Dalam membuat kisi-kisi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu nama sekolah. Nama sekolah ini menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu menunjukkan tingkatan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran yang akan dibuat kisi-kisi soal dan dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu kelas atau semester, yaitu menunjukkan tingkatan yang akan dievaluasi supaya kita mengetahui batasan materi yang akan dijadikan soal. Yang selanjutnya yaitu kurikulum acuan. Karena model kurikulum di negara kita ini berubah-ubah, maka harus dicantumkan kurikulum acuan yang digunakan dalam penyusunan soal. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk menyelesaikan soal. Kemudian jumlah soal itu menunjukkan banyaknya soal yang akan digunakan untuk evaluasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk soal. Yang dimaksudkan dengan bentuk soal adalah subjektif tes atau objektif tes.
yaitu bentuk soal dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan soal. Yang terakhir yaitu nomor soal. Nomor soal ini menunjukkan urutan soal untuk materi atau soal yang dibuat oleh guru. Menurut Eko Putri Widoyoko menyebutkan ada 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes. Yang pertama, menulis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan indikator. Yang ketiga, memuat gambar pokok atau sub pokok bahasan yang akan diajukan. Yang keempat, yaitu menentukan jumlah butir soal setiap pokok dan sub pokok bahasan. Yang poin kedua yaitu contoh pembuatan kisi-kisi tes. Nah, di contoh tersebut terdapat kisi-kisi soal dari suatu lembaga pendidikan.